Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dan Bapak, Yuan Purbolingga sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Computer Vision ini. Nah, perkenalkan sebelumnya, aku Rintan Amorade dengan NIM 2311513044 dari Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Nah, di video ini aku akan jelasin tentang project yang udah aku rancang dan aku bangun di Google Colab dengan judul Tooth Cavity Detection atau deteksi gigi berlubang ataupun caries gigi. Kenapa aku memilih topik ini? Karena penyakit gigi itu merupakan penyakit yang paling banyak gitu, nggak banyak juga sih, paling umum di dunia. Yang deteksi dini itu akan membantu tenaga medis maupun masyarakat umum untuk dapat mengecek ataupun memeriksa kondisi giginya dengan lebih cepat, objektif, ataupun dengan konsisten. Teknologi yang digunakan yaitu ada beberapa. Yang pertama, yang utama, YOLOV8 dari Ultralytics. Jadi untuk datasetnya itu diambil dari RoboFlow yang udah lengkap dengan anotasi bounding box-nya. Lalu untuk pemrosesan gambar itu dari dipakai OpenCV dan visualisasinya dipakai Matplotlib. Nah, semua ini dijalankan di Google Colab dengan akselerasi GPU T4, jadi prosesnya training jauh lebih cepat. Nah, untuk alur kerjanya tadi, dapat kita lihat pada Google Colab yang saya tulis dalam 10 sel yang akan didemokan setelah slide ini. Dia dimulai dari hasil instalasi library-nya. Itu kita download dataset dulu, verifikasi konfigurasi datanya, itu untuk tahap persiapan. Lalu masuk ke tahap kunci, yang load model YOLOV8 pre-train, habis itu training selama 50 epoch dan visualisasi grafik hasil trainingnya. Setelah itu, validasi model di versi gambar uji, simpan ke Google Drive, dan terakhir ada modul inferensi mandiri yang bisa dijalankan kapan saja tanpa training ulang. Pendekatan yang saya pakai namanya transfer learning. Jadi model YOLOV8 itu sudah punya pengetahuan dasar dari 80 kategori COCO, tinggal define tune dari garis data garis giginya. Ini bikin trainingnya lebih cepat dan akurasinya lebih tinggi meski data itu kecil ataupun sedikit gitu. Nah, lanjut kita ke pendemoan dan bagaimana penggunaan dari sistem ini. Nah, dari 10 sel ini, di pertama tadi kita melakukan instalasi library dahulu, di mana itu akan disimpan di Google Drive. Dan jika ingin menggunakan fotonya secara manual, itu berarti kita ikut juga mengupload si datasetnya atau base PT-nya. Dengan alur kerjanya itu atau pipeline dimulai dari pertama, install library, terus lanjut kita ke download dataset atau RoboFlow-nya, habis itu verifikasi data YAML-nya. Habis itu keempat kita load model YOLOV8-nya, lalu training atau 50 epoch, lalu yang keenam visualisasi grafiknya bagaimana, yang ketujuh validasi model, dan yang ke-8 prediksi gambar uji, dan yang ke-9 simpan model, dan yang ke-10 intervensi mandiri. Nah, di sini sistem yang saya bangun itu bukan sistem yang real time, melainkan sistem yang diupload dulu gambarnya, bisa secara ada dua pilihan, nanti di bagian sel terakhir diberikan dua pilihan, mau upload dari Google Drive ataupun upload secara manual. Kenapa dari Google Drive? Karena datasetnya bisa kita simpan dulu di Google Drive dan nanti sistem akan menyocokkan dengan dataset bagaimana uploadan gambar gigi tersebut, apakah termasuk cavity ataupun berdasarkan presentasi yang udah dibuat dengan kelas-kelas di sini. Secara umum, kelasnya itu terbagi dua, dengan termasuk cavity ataupun tidak cavity. Namun, walaupun hanya dua, dari dua itu akan terdapat berapa persentasi akan lebih mendekati gigi sehat ataupun gigi berlubang yang diberi angka-angka berapa yang akan mendekati presentasinya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat sebagai berikut. Jadi bisa kita lihat pada slide di atas, contoh outputnya itu ada cavity dikonfigurasi 0,81 dan juga cavity dikonfigurasi 0,75, yang berarti itu berada di range antara 0,50 sampai 100, yang menandakan itu gigi sudah termasuk kategori cavity atau carrier yang sudah berada di atas ambang di 0,50. Sementara gigi normal itu konfigurasi 0,44 itu masih di bawah range dari 0,50. Sehingga dia dikategorikan sebagai gigi yang masih sehat atau gigi yang normal.
Oke, baik, sekarang kita lanjut kepada demonstrasi programnya langsung. Bagaimana program sistem itu berjalan dan sampai dapat mendeteksi bagaimanakah presentasi dari tooth cavity itu sendiri ataupun gigi yang lebih dekat kepada presentasi normal. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, karena kita sudah melakukan training kepada beberapa base PT ataupun kepada modul-modul serta dataset yang sudah kita masukkan sebelumnya pada Google Drive. Jadi, kita hanya perlu menjalankan pada sel 10 bagian terakhir dengan meloadingkan selnya seperti menekan tanda run. Nah, lalu kita menunggu eksekusinya sampai selesai dan ditampilkan tanda pilihan 1 atau 2 memilih antara Google Drive ataupun upload manual. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memilih pilihan yang pertama, yaitu pada Google Drive. Nah, lalu akan diarahkan untuk login dengan akun Google Drive kita sendiri. Dan di sini saya juga naruh base PT dari dataset dari si tooth cavity yang presentasinya seperti ini. Namun sebelum itu kita perlu copy dulu bagian konten drive ini karena itu merupakan tempat di mana link base PT-nya diletakkan. Lalu dikopikan dan di run sehingga kita bisa memilih file yang kita upload untuk gambar giginya. Nah, di sini saya tekan choose file, lalu memilih gambar, namun tidak terekam layar. Dapat kita lihat dari beberapa gigi yang terdeteksi di sini. Ada cavity 0,56, ada cavity 0,78, di mana itu ketika presentasinya berada pada 0,50 ke bawah, itu menandakan kalau dia lebih ke gigi kategori gigi yang sehat atau gigi yang normal. Sementara jika sudah berada di antara batas 0,50 ke atas, itu sudah berpotensi berlubang atau dibilang hampir berlubang gitu. Hampir termasuk kategori gigi yang carrier. Tergantung berapa presentasi dia ke atas, mendekati 100 atau mendekati ke 0. Nah, jadi kedepannya sistem ini berpotensi bisa diintegrasikan sebagai alat bantu ataupun bantu diagnosis pada dokter gigi untuk mempercepat dan meningkatkan konsistensi dari deteksi karies atau gigi berlubang. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf segala kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.